Sahabat bijak, selamat datang kembali di channel Daya Kehidupan. Teriring salam dan doa, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dan sukses serta selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan ini kita akan membahas seorang tokoh yang sangat berjasa dan memiliki peran penting dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sultan Syahrir atau lengkapnya Ibrahim Datuk Sultan Syahrir adalah seorang intelektual, perintis, dan revolusioner kemerdekaan Indonesia yang menjadi politikus dan Perdana Menteri pertama setelah Indonesia merdeka. Ia memimpin Indonesia pada masa-masa awal kemerdekaan dan berjuang untuk memperjuangkan kedaulatan negara Indonesia di mata dunia. Berikut ini adalah riwayat hidup singkat dari Sultan Syahrir yang dikutip dari berbagai sumber. Syahrir lahir di Koto Gadang Agam, Sumatera Barat pada tanggal 5 Maret tahun 1909. Dia lahir dari keluarga berada. Ayahnya merupakan penasehat Sultan Delhi serta merupakan landrat atau kepala jaksa yang bertugas di kota Medan bernama Muhammad Rasad. Sementara, ibunya bernama Putih Siti Rabiah yang seorang guru. Karena latar belakang keluarganya yang relatif berada, Syahrir mampu memperoleh pendidikan berkualitas sejak dini. Dia menjalani pendidikan di European Elementary School, ELS Sekolah Dasar Eropa, di Medan, Sumatera Utara, dan lulus pada tahun 1923, umur 14 tahun. Kemudian Syahrir melanjutkan ke Mir Uitgebreid Lager Onderwijs, MULO, Sekolah Menengah Pertama, dan selesai pada tahun 1926, umur 17 tahun. Pada tanggal 20 Februari tahun 1927, usia 18 tahun, saat masih berstatus pelajar, Syahrir masuk dalam 10 orang penggagas pendirian Himpunan Pemuda Nasionalis, Jong Indonesia. Perhimpunan ini kemudian berubah nama menjadi Pemuda Indonesia. Pemuda Indonesia menyelenggarakan Kongres Pemuda Indonesia, kongres monumental yang mencetus Sumpah Pemuda 1928. Selanjutnya Sultan Syahrir meneruskan ke Algemene Middelbare School, AMS, Sekolah Menengah Atas di Bandung. Syahrir menyelesaikan studinya pada tahun 1929, usia 20 tahun. Di sekolah itu dia bergabung dalam Himpunan Teater Mahasiswa Indonesia, Batovis, sebagai sutradara, penulis skenario, dan juga aktor. Hasil mentas itu dia gunakan untuk membiayai sekolah yang ia dirikan, yaitu Cahaya Volksuniversiteit, Cahaya Universitas Rakyat. Pada tahun yang sama tahun 1929, Syahrir menuju ke Belanda untuk melanjutkan pendidikannya di Fakultas Hukum Gemeentelijk Universitas Amsterdam, Belanda. Selama aktivitas politiknya sebagai mahasiswa di Belanda, Syahrir menjadi lebih dekat dengan aktivis kemerdekaan seperti Muhammad Hatta. Pada tahun 1931, usia 22 tahun, Syahrir kembali ke Indonesia. Ia kemudian bergabung ke dalam Organisasi Partai Nasional Indonesia, PNI Baru, pada Juni tahun 1932, usia 23 tahun, yang kemudian diketuainya. Muhammad Hatta yang juga telah kembali ke Indonesia turut memimpin PNI Baru. Bersama dengan Hatta, Syahrir menjalankan PNI Baru sebagai organisasi pencetak para kader pergerakan. Karena merasa takut akan potensi revolusioner PNI Baru, maka pemerintah Belanda mengasingkan Syahrir. Tempat-tempat pengasingan Syahrir tersebut diantaranya, ke Boven-Digul Papua tahun 1935, usia 26 tahun, sampai dengan tahun 1936, usia 27 tahun. Kemudian dipindahkan ke Banda Neira Maluku tahun 1936, usia 26 tahun, sampai dengan tahun 1942, usia 33 tahun. Terakhir Syahrir kembali dipindahkan ke Sukabumi hanya 3 bulan lamanya, tanggal 3 sampai dengan tanggal 22 Maret tahun 1942, usia 33 tahun. Dengan meletusnya Perang Dunia II, dan Jepang menguasai Indonesia, maka Hatta dan Syahrir dibebaskan serta dapat kembali ke Batavia pada awal tahun 1942, dan akhirnya keluar dari tahanan setelah pemerintah Jepang menduduki Indonesia sepenuhnya. Setelah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945, Syahrir berusia 36 tahun, maka terjadi berbagai perubahan-perubahan politik nasional,
terlebih dalam sistem ketatanegaraan. Sementara itu Syahrir yang semula duduk sebagai Ketua Badan Pekerja KNIP telah berhasil menempatkan dirinya sebagai Perdana Menteri pertama pada tanggal 4 November tahun 1945 merangkap sebagai Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Syahrir I, dan Menteri Luar Negeri pada Kabinet Syahrir I, II, dan III, usia 36 tahun. Syahrir mengakhiri masa jabatan sebagai Perdana Menteri pada tanggal 27 Juni tahun 1947, usia 38 tahun. Setelahnya ia diangkat sebagai penasehat presiden sekaligus duta besar keliling. Pada tahun 1948, usia 39 tahun. Syahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia, PSI, sebagai partai alternatif selain partai lain yang tumbuh dari Gerakan Komunis Internasional. Meskipun PSI berhaluan kiri dan mendasarkan pada ajaran Marx Engels, namun ia menentang sistem kenegaraan di Uni Soviet. Tahun 1951, usia 42 tahun, Syahrir kembali menikah untuk kedua kalinya dengan wanita bernama Siti Wahyunah Saleh atau dipanggil juga Poppy. Setelah sebelumnya Syahrir pernah menikah dengan seorang perempuan Belanda bernama Maria Duchatu pada tahun 1932, usia 23 tahun. Syahrir dan Poppy dinikahkan oleh Rektor Universitas Al-Azhar, Syekh Abdul Magud Selim. Tahun 1955, Syahrir usia 46 tahun, PSI gagal mengumpulkan suara dalam pemilihan umum pertama di Indonesia. Setelah kasus PRRI tahun 1958, usia 49 tahun, dan sikap PSI yang menentang konsep Nasakom, maka hubungan Sultan Syahrir dan Presiden Soekarno memburuk sampai akhirnya PSI dibubarkan tahun 1960, Syahrir usia 51 tahun. Tahun 1962, usia 53 tahun, hingga 1965, usia 56 tahun, Syahrir ditangkap dan dipenjarakan tanpa diadili sampai menderita stroke. Setelah itu Syahrir diizinkan untuk berobat ke Zurich, Swiss. Syahrir meninggal di Zurich, Swiss pada tanggal 9 April tahun 1966 pada usia 57 tahun. Ia meninggal dalam pengasingan sebagai tawanan politik dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Di tanggal yang sama, melalui keputusan Presiden nomor 76 tahun 1966, Sultan Syahrir dikukuhkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Demikianlah sahabat bijak sekalian kisah perjalanan singkat seorang Sultan Syahrir, Bung Kecil. Semoga perjuangan dan teladan yang telah dilakukan oleh Sultan Syahrir, bisa selalu menjadi inspirasi dan kekuatan energi kepada setiap generasi di negeri ini, insya Allah amin.